wa kadza rawatibus shalah. Salat sunat rawatib. Salat sunat rawatib itu adalah salat sunat yang dilakukan mengikut yang fardu, qobliyah dan ba'diyah. Salat sunat rawatib terbagi dua. Ada yang muakkad, ada yang ghairul muakkad. Yang muakkad itu ada 10. Yang tidak muakkad ada 12. Yang muakkad 2 rakaat sebelum fajar. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat salat sunat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Apa saja yang menurut kamu baik di dunia dan seisinya ini? Istana yang megah, mobil yang mewah, tanah yang beribu-ribu hektar misalnya, atau permata yang sekian puluh kerat. Apa kira-kira menurut kamu yang paling baik dan mulia, mahal di dunia ini? Maka semuanya itu dibandingkan dengan 2 rakaat sebelum salat subuh, itu jauh lebih afdal 2 rakaat sebelum salat subuh. Jangan tinggalkan. Maksudnya apa? Maksudnya nanti kamu akan mendapatkan kebahagiaan di surga melebihi daripada ahlud dunia mendapatkan harta benda dan kekayaan yang ia suka di dunia ini. Begitu. Siapa yang tidak suka dan senang ketika mendapat mobil mewah atau berhasil membangun rumah megah seperti istana? Bangga, senang, dilihat terus setiap hari. Iya. Orang yang melaksanakan 2 rakaat sunnah sebelum fajar itu jauh lebih menyenangkan kelak di akhirat dibandingkan ahlud dunia ketika bangga dan senang melihat dunianya. Jangan tinggalkan itu. Iya, jangan tinggalkan. Itu 2 rakaat muakkad. Kemudian 2 rakaat sebelum zuhur, itu muakkad juga. 4 sudah. 2 rakaat setelah zuhur juga muakkad. 6. Dan 2 rakaat setelah maghrib juga muakkad. Berapa? 8. Kemudian 2 rakaat setelah isya juga muakkad. Berarti berapa? 10. Yang muakkad itu 10. Yang ghairul muakkad ada 12. Apa itu? Yang tidak muakkad itu adalah 2 rakaat sebelum zuhur. Loh, tadi sudah disebutkan. Ya 4 berarti jadinya. Iya, sebelum zuhur itu 4 rakaat berarti 2 rakaatnya muakkad dan 2 rakaatnya lagi tidak muakkad. 2 rakaat sebelum zuhur setelah 2 rakaat yang muakkad. Dan 2 rakaat setelah zuhur setelah yang muakkad tadi. Berapa sudah? 4. Dan 4 rakaat sebelum asar itu tidak muakkad itu. Walaupun fadilatnya besar. Artinya Nabi pernah meninggalkan dan Nabi juga sering mengerjakan. 4. Berarti berapa? 8 rakaat. Dan 2 rakaat sebelum maghrib. Makanya kadang ada yang mengerjakan, ada yang tidak. Dan Nabi memang begitu. Karena itu tidak muakkad. Apalagi maghrib ini waktunya sangat pendek dan singkat. Berapa sudah? 10. Dan 2 rakaat sebelum isya. Berapa? 12. Berarti 2 rakaat sebelum isya itu tidak muakkadah. Artinya sewaktu-waktu Nabi mengerjakannya dan Nabi juga pernah meninggalkannya. Beda dengan ba'diyahnya tadi. Nabi tidak pernah meninggalkannya. La hadaran wala safara. Baik dalam di saat beliau di rumah ataupun di dalam beliau sedang bepergian. Paham? Jadi berapa total rawatib itu? Yang muakkad dengan yang tidak muakkad? 22 semuanya. 22. Fadilatnya besar. Kalau tadi 2 rakaat sebelum fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini yang sunnahnya ya. Bagaimana sholat subuhnya? Sunnahnya seperti itu. Dan kita tahu bahwa ibadah yang fardu jauh dilipat gandakan dibandingkan dengan ibadah yang sunnah. Kemudian 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat setelah zuhur berarti kita menggabungkan yang muakkad dan tidak muakkad. Itu ada fadilatnya.
Imam Ahmad meriwayatkan, kata Imam Ahmad di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuhafiz ala arba'i raka'atin qabla adh-dhuhri wa arba'in ba'daha harramallahu jasadahu 'alan nar." Subhanallah. Barang siapa yang menekuni untuk salat sunat qabliyah zuhur 4 rakaat dan salat ba'diyah zuhur 4 rakaat, maka Allah haramkan jasadnya atas api neraka. Hadits riwayat Ahmad, ada di Musnad Imam Ahmad. Sayang kalau tidak diamalkan, karena kita ini tidak jelas nasibnya kelak di akhirat, surga atau neraka. Tapi kalau Nabi sudah menyebutkan seperti itu, besar harapan kita kelak untuk selamat di akhirat. Asal yuhafidh. Apa itu yuhafidh? Menekuni, memelihara, terus-terusan dilakukan secara istiqamah. Qabliyah zuhurnya jangan 2 rakaat lagi, tambah lagi 2 rakaat jadi 4. Ba'diyah zuhurnya juga begitu. Pahalanya Allah haramkan jasadmu atas api neraka. Rawahu Ahmad. Di dalam riwayat lain juga disebutkan arba'un qabla adh-dhuhri ka arba'in ba'dal isya wa arba'un ba'dal isya ka adlihinna min lailatul qadr. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, 4 rakaat sebelum zuhur, ini qabliyah zuhur, itu sama keutamaannya seperti 4 rakaat setelah isya. Dan 4 rakaat setelah isya itu fadilatnya sama seperti bangun di malam Lailatul Qadar. Artinya sama seperti sholat 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Maksudnya 4 rakaat ba'diyah isya itu bagaimana? Kan tadi katanya ba'diyah isya cuma 2 rakaat. Maksudnya setelah isya itu kita sholat sunat 2 rakaat dulu, kemudian 2 rakaatnya lagi terserah. Mau sholat sunat witirnya misalnya, atau mau sholat sunat mutlak saja, atau mau sholat sunat hajat, terserah. Yang penting 4 rakaat setelah isya. Kalau rawatibnya hanya 2, tidak lebih. Dan itu yang muakkad. Tidak ada ba'diyah isya yang ghairul muakkad. Ba'diyah isya hanya ada yang muakkad, dan itu 2 rakaat saja. Tapi saya ingin mendapatkan fadilat seperti sembahyang 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Ya sudah, kamu laksanakan setelah sholat ba'diyah isya yang 2 rakaat itu sholat lain yang juga 2 rakaat. Terserah, mau sunat mutlak, mau sholat sunat hajat, atau sholat witir. Sholat witir ditambah lagi nanti 1 rakaat supaya ganjil. Iya, itu sudah mendapatkan fadilat seperti beribadah di malam Lailatul Qadar. Ternyata setiap malam kita bisa mendapatkan pahala Lailatul Qadar. Jangan nunggu bulan Ramadan. Dari mana kita tahu? Dari Nabi Muhammad SAW. Berkat apa kita bisa tahu itu? Berkat menuntut ilmu. Andai kata kita tidak menuntut ilmu, nggak tahu. Kenapa nunggu Lailatul Qadar setahun? Setiap malam kamu bisa mendapatkannya. Asal setelah sholat isya, sholat sunat ba'diyah dulu 2 rakaat. Setelah salam, berdiri lagi sholat sunat 2 rakaat, mutlak atau witir. Begitu. Jadi sholat sunat rawatib fadilatnya besar. 4 rakaat sebelum asar itu juga ada keutamaan tersendiri. Ya walaupun tadi 4 rakaat itu tidak muakkad, artinya Nabi kadang-kadang mengerjakan juga di lain waktu dan kesempatan beliau meninggalkannya. 4 rakaat sebelum asar di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla qabla al-'asri arba'an rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an." Rahimallahu imra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Nabi mengatakan di dalam sabdanya dalam bentuk doa, mudah-mudahan Allah rahmati orang yang sholat sebelum asar sebanyak 4 rakaat, kata Nabi. Imam Ghazali ketika mengomentari hadis ini di dalam kitab Bidayatul Hidayah, kata beliau, wahai kalian, ayo berusahalah untuk bisa meraih doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Karena apabila Nabi berdoa pasti diijabah oleh Allah.
Artinya, jika kamu sholat sunat 4 rakaat sebelum asar, walaupun itu bukan muakkadah, kita tidak usah memikirkan pahala ini dan itu, cukup doa yang keluar langsung dari lisan Nabi Muhammad SAW akan kita dapat, akan kita peroleh. Apa itu? Rahmat dari Allah. Rahimallahu mra'an shalla qabla al-'asri arba'an. Mudah-mudahan Allah rahmati, kata Nabi, seseorang yang sholat 4 rakaat sebelum asar. Ayo, jangan lewatkan untuk bisa memperoleh doa Nabi itu. Dan kita yakin doa Nabi pasti dikabulkan oleh Allah. Jangankan Nabi, wali saja kalau berdoa kabul doanya. Katanya doanya Al-Habib Saleh Tanggul Al-Hamid itu lebih cepat daripada kilat, katanya begitu kan dalam manaqibnya. Apalagi doa datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan lewatkan agar hidup kita dipenuhi dengan rahmat Allah. Setiap hari sebelum sholat asar sembahyang 4 rakaat. Mudah-mudahan kita semua dapat mengamalkan insyaallah. Amin. Wadduha dan sholat sunat duha itu juga termasuk sunnah yang muakkadah. Wat tarawih dan sholat sunat tarawih itu juga adalah sholat sunat muakkadah. Semuanya itu sunanun. Sunnah-sunnah laha fadlun, yang memiliki keutamaan, wa thawabun azim, dan pahala yang besar.